Ini kita akan membahas tema khusus, yakni apa saja kategori ya ciri-ciri iman yang meningkat pada diri kita. Dengan memahami ciri-ciri ini sehingga kita bisa untuk evaluasi diri kita ya, untuk mengintrospeksi diri kita, apakah dengan bertambahnya usia kita saat ini ya iman kita juga meningkat. Karena pada hakikatnya ketika usia kita bertambah, berarti jatah hidup kita ya di dunia ini, yaitu untuk mengumpulkan bekal ya di akhirat, itu semakin berkurang. Sehingga kita perlu waspada ya, bagaimana dengan berkurangnya kesempatan kita hidup di dunia ini, apakah bekal kita sudah cukup ya ketika kita bertemu Allah. Nah, kita sangat khawatir ya dari usia kita ini banyak kesia-siaan ya, kemudian mungkin maksiat yang lalai kita tobati, dan juga ketaatan yang belum maksimal ya, sehingga indikator ya iman ini perlu kita ketahui bersama ya. Apakah iman kita meningkat? Dengan meningkatnya iman ya, itu adalah indikator ketakwaan yang meningkat. Nah, sehingga kita tahu bahwa manusia terbaik di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Sehingga kalau iman kita juga meningkat, berarti ketakwaan kita meningkat. Nah, maka harapan kita ya dengan keimanan yang meningkat, ketakwaan yang meningkat, mudah-mudahan ketika kita bertemu Allah itu adalah pertemuan terbaik, pertemuan terindah, yakni Allah ridho, Allah mencurahkan rahmat dan magfirahnya, sehingga mudah-mudahan kita semua tergolong husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini ada 7 ciri-ciri bahwa iman di dalam diri kita itu meningkat. Yang pertama yaitu hati yang menjadi tenang dan tentram. Nah, jadi dengan bertambahnya usia ini harusnya ya iman kita meningkat dibuktikan dengan hati yang senantiasa tenang ya, tentram. Jadi tidak mudah gelisah ya. Cinta damai ya, terasa damai, tidak mudah gelisah, tidak mudah galau ya. Setiap takdir Allah itu disikapi dengan lapang dada. Nah, jadi ketika apapun ya ujian yang kita terima, tapi kita bersikap ikhlas, ridho terhadap takdir Allah ya, yaitu lapang dada, sehingga hati kita senantiasa tenang ya, mau diuji dengan kesusahan, penyakit, musibah ya, kita tenang ya, karena yakin sekali bahwa takdir Allah itu tidak pernah salah ya, tidak pernah luput dari kebaikan sebenarnya ya, hanya hikmahnya saja kita yang belum menemukan. Nah, sehingga kita bisa lihat ya, Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd tadi ya, surat ke-13. Di sini ayat 28 saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, wa tatma'innu, dan menjadi tentram, qulubuhum, hati mereka, bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala, ingatlah, bizikrillah, dengan mengingat Allah, tatsmainu, menjadi tentram, al-qulub, hati. Nah, jadi di sini tadi ciri yang pertama ya dari iman yang meningkat, yaitu hati menjadi tenang dan tentram berdasarkan firman Allah ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya secara keseluruhan yakni orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi dari sini kalau kita gelisah ya, kemudian tadi mudah mengeluh, kadang ya mudah protes ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka segeralah kita kembali ya untuk berzikir ya, mengingat Allah ya, dengan dekatkan diri ya dengan berbagai macam ketaatan. Nah, maka mudah-mudahan ya, namanya hati itu memang kulub itu ya tadi ya, senantiasa naik turun ya. Maka jangan sampailah kita itu benar-benar jatuh ya, sehingga terus kita jaga ya istiqomah
Dengan tadi yang pertama, supaya tenang, tentram, kita perbanyak berzikir mengingat Allah ya. Maka kalau sehari-hari ya kita senantiasa berzikir ya, berarti iman kita masih terpelihara. Kita masih menyempatkan waktu ya untuk minimal ya yang kita baca zikir pagi atau petang ya. Bahkan kalau bisa dua-duanya itu lebih bagus lagi. Kemudian tasbih ya, berzikir minimal tahlil ya, la ilaha illallah itu 100 kali ya. Kita program benar dalam hidup kita ya, ini untuk Allah ya, la ilaha illallah itu yang terbaik ya, zikir terbaik, dimana kalau kita senantiasa rutinkan ya, walaupun 100 tapi rutin ya, insya Allah ketika kita sakaratul maut, maka la ilaha illallah itu ucapan terakhir kita ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu sebaik-baik ucapan ya ketika kita kembali kepada Allah. Dan itu tidak bisa direkayasa Bu ya, misalnya nanti aja kalau mau meninggal kita ingat itu bacanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah itu tidak semudah itu. Yang dimudahkan ya mengucapkan itu ya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah orang-orang yang senantiasa memang sering ya mengucapkan dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan ya, sehingga Allah mudahkan, Allah tuntun dia terakhirnya mengucapkan itu ya. Nah tidak bisa serta-merta kita nanti dipasang nanti mau benar-benar ingat itu, karena itu karunia ya, tidak semua orang mendapat karunia akhir ya kehidupan yang bisa mengucapkan ya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan itulah kalimat terbaik ya, kalimat yang menandakan ya kematian yang baik, husnul khatimah. Nah jadi kita perbanyaklah selama kita masih diberikan kesempatan ya, kita program memang setiap hari kita la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya, minimal itu ya untuk sholawat ya, yang paling pendek sebenarnya, yang terbaik yaitu sholawat Ibrahim yang kita bawa dalam sholat, yaitu kalau sempat itu lebih baik lagi ya, misalnya 10 atau berapa sehari. Maka itu juga nanti sebagai harapan kita ya mendapat syafaat dari Rasulullah, karena di yaumil akhir nanti ya semua manusia itu hampir tidak ada yang mengurusi lagi kehidupan orang ya, saking prahara huru hara ya di hari akhir itu, di hari kiamat itu luar biasa berat. Tapi hanya Rasulullah ya yang diberi Allah keistimewaan bisa menolong ya umatnya dengan memberi syafaatnya bagi ya umatnya, yang umat Rasulullah yang terpilih ya. Siapa yang terpilih? Diantaranya orang-orang yang senantiasa istiqomah ya mengirimkan salawat dan salam untuk Rasulullah, dan juga senantiasa menteladani ya kehidupan Rasulullah. Nah karena itu minimal juga ya zikir kita yaitu salawat ya kepada Rasul itu 100 kali. Dan yang ketiga yaitu istighfar ya. Istighfar ini Masya Allah ya banyak sekali keutamaannya. Dengan istighfar itulah menghapus ya hijab kita kepada Allah, dinding ya, karena kalau kita masih ada dosa ya itu kita terhijab dari Allah, terdinding ya, sehingga pertolongan Allah itu sulit ya bagi orang yang terhijab ya oleh maksiat ya. Kemudian kalau kita berdoa juga mungkin lambat ya baru dikabulkan karena terhijab, namanya terdinding ya, tidak bisa langsung ya. Nah beda kalau kita bersih hatinya ya dari maksiat dengan perbanyak istighfar, perbanyak taubat ya, maka insya Allah ya kita semakin dekat dengan Allah, sehingga pertolongan ya kedekatan dengan Allah itu memudahkan ya kehidupan kita baik di dunia bahkan di akhirat. Nah jadi itu minimal ya dalam rangka tadi untuk menjaga ya hati kita tetap tenang, tetap tentram ya, itu sebagai indikator bahwa iman kita senantiasa meningkat. Maka zikir ini ya jangan pernah kita lupakan. Dan zikir terbaik tentunya ya adalah bacaan-bacaan kita dalam sholat ya. Nah karena itu yang terbaik ya, karena pada hakikatnya sholat itu kan juga berzikir mengingat Allah, dan itu waktu terbaik. Kemudian ketika kita tilawah ya dalam kondisi berwudu, nah itu juga terbaik ya. Nah yang kedua indikatornya ya semangat dalam beribadah. Nah jadi kalau kita ngaji malas ya, kemudian misalnya sholat juga tuh pengen buru-buru ya, nggak merasa nikmat gitu ya, atau baca Quran baru sebentar sudah ngantuk ya. Nah hati-hati nih ya kalau muncul rasa malas seperti ini adalah tanda-tanda bahwa iman kita juga sedang
sakit ya, sedang bermasalah ya. Nah, karena itu bagaimana supaya kita kembali semangat ya beribadah ya, maka harus kita sungguh-sungguh ya mencapai ya sholat khusyuk, tilawah Quran ya kita istiqomahkan ya, dan berdoa tentunya. Berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, kita meminta kepada Allah yang wahai membolak-balikan hati, untuk senantiasa menjaga hati kita ini tetap istiqomah ya di jalan Allah ya, jangan sampai tadi iman kita terbalik bahkan turun ya, sehingga kita semakin jauh dari Allah. Nah, kemudian cirinya ini ya berarti kita senantiasa rindu harusnya beribadah ya. Kalau senantiasa rindu, kalau nggak baca Quran itu ya, misalnya kita udah target 1 juz itu rasanya gelisah, tidak nyaman ya, itu indikator iman kita masih bagus ya. Tapi kalau kita tidak merasa bersalah ya dengan hari ini udah lalai sholat tahajud, misalnya sholat duha juga ketinggalan, misalnya tilawah juga keteteran ya, dan kita merasa aman-aman saja, hati-hati, berarti ada yang salah ya dengan iman kita. Maka kita harus kembali ya bagaimana semangat, karena suatu ketaatan itu ya akan mendorong ya ketaatan yang lain. Semakin kita taat ya, semakin semangat beribadah. Nah, sebaliknya kalau kita banyak maksiat, itu yang melemahkan semangat kita untuk beribadah. Berarti indikatornya kita harus perbanyak lagi istighfar dan bertobat. Nah, maka ciri-ciri yang kedua ini, kalau kita malas ya, segera kita pompa dengan banyak-banyak tadi beristighfar dan berdoa kepada Allah untuk kembali ya iman kita ini dikuatkan ya, ditingkatkan. Nah, kemudian dari sini ya Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ya, kita lihat. Surat ke-8 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, Masya Allah, jadi dari ayat ini ya, ciri-ciri ya orang yang tadi beriman, imannya masih kuat ya, maka ketika mendengar ayat-ayat Allah atau disebut nama Allah tadi ya, kalau kita membaca Asmaul Husna, kita mendengar ya nama Allah, hati kita bergetar ya. Ibarat kalau seseorang itu misalnya ya mencintai seseorang, nah maka kalau disebut namanya itu kan ada ya perasaan bergetar ya, orang yang jatuh cinta ya, mungkin kita pernah merasakan ya bagaimana ketika orang yang kita cintai itu disebut namanya, pasti kita ada perhatian khusus ya, bergetar di hati kita. Nah, begitu juga indikator ya iman yang meningkat yang kedua ini, diantaranya tadi ada ya getaran di hati ya berdasarkan ayat ini. Kalau hati kita biasa-biasa saja ya mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nama Allah, berarti iman kita sedang turun tadi ya, masih bermasalah juga ya, mungkin ada penyakit ya akibat dosa-dosa. Jadi dosa-dosa, kemaksiatan itu adalah penyakit hati ya. Mungkin ada masih sifat ujub ya, suka bangga misalnya, masih ada sikap iri dengki ya, atau sombong misalnya, atau suka gibah misalnya, takabur ya, atau sombong, maka berarti masih berpenyakit ya, yang menutupi tadi sehingga iman kita tadi lemah ya. Dan senantiasa bertawakal ya. Bertawakal itu
artinya senantiasa berserah diri ya kepada keputusan Allah, itu ikhlas betul ya, ridho apapun yang Allah takdirkan, tidak pernah protes ya, senantiasa ikhlas, lapang dada menerima dengan ridho, dengan ikhlas ya, dengan sabar dan syukur ya. Maka disinilah juga ciri ya keimanan tadi yang masih bagus ya, imannya ya meningkat ya. Nah, jadi yang kedua ini tadi senantiasa semangat ya beribadah. Bahkan ya senantiasa menunggu-nunggu. Aduh, kayaknya kalau dengar azan itu senang ya. Merasa ketemu lagi sama Allah, hatinya berbunga-bunga kayaknya ya. Maka dipersiapkanlah sholat terbaik. Nah, ketika tilawah itu semangat ya, semangat sekali ya untuk terus menambah ya tilawah. Jadi Masya Allah, ciri ya bersama Al-Quran ini juga berarti orang yang dimuliakan Allah, karena Al-Quran ini sangat mulia ya, firman Allah langsung ya yang Allah jaga. Nah, maka kalau kita mau dimuliakan Allah ya di dunia dan di akhirat, maka kita berdekatanlah dengan Al-Quran ya, senantiasa bertempel ya dengan Al-Quran itu, jangan pernah kita jauh, baik dengan tilawah, kemudian dengan mantadaburi ya, kemudian kita juga berusaha untuk mengamalkan, menghayati, mengamalkan ya ayat-ayat Allah, maka Allah berjanji akan dimuliakan ya. Ahlul Quran ini luar biasa ya kedudukannya di sisi Allah, karena semua yang bertempelan ya dengan Al-Quran ya, berdekatan dengan Al-Quran itu jadi mulia ya. Kita ingat bagaimana bulan Ramadan ya, bulan yang paling dimuliakan Allah, karena dia adalah diturunkan ya pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Makanya dikatakan syahrul Quran ya. Kemudian semua ya yang berdekatan dengan Al-Quran itu Allah muliakan ya. Dimana keluarga Allah itu juga di bumi itu adalah orang-orang yang senantiasa ahlul Quran ya, yaitu orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi ini ya, semangat terus ya ibadah, semangat ya apapun itu, sedekah semangat, berdoanya semangat ya, tidak pernah putus asa ya, karena senantiasa prasangka baik tadi kepada Allah ya. Dia yakin betul ya dengan cintanya kepada Allah, maka semua yang Allah takdirkan untuknya senantiasa berprasangka baik ya, sehingga tawakalnya luar biasa ya, tidak pernah putus asa, tidak pernah mengeluh tadi ya dengan semua takdir Allah. Kemudian yang ketiga ya, jadi di sini yang mungkin baru bergabung ibu-ibu, kita membahas ya ciri-ciri iman yang meningkat ya. Karena dengan bertambahnya usia, tadi kita perlu ya introspeksi apakah iman kita ini semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Kalau dengan bertambah usia kok kita semakin jauh dari Allah ya, iman kita semakin turun ya, maka kita perlu ya mengevaluasi, memperbaiki sebelum terlambat ya. Selama masih bernapas, masih diberikan Allah kesempatan ya menghirup udara, berarti kita masih punya kesempatan untuk terus meningkatkan iman kita dengan amal soleh ya. Nah, kemudian ciri yang ketiga ya, iman meningkat ini meningkatnya amal soleh dan ketaatan. Kalau tadi semangat ya Bu ya, kalau ini meningkat ya, meningkat amal soleh kita ya, yang mungkin dulu kalau sedekah ya misalnya hitung-hitung banget ya, tapi kalau sekarang ya semakin tua kita semakin sadar ya kesempatan kita di dunia semakin sedikit beramal, maka yang kita prioritaskan ya bagaimana harta kita ya, umur kita, usia kita ini bisa menjadi ladang amal soleh kita. Jangan sampai kita hanya sibuk menghabiskan ya usia kita, harta kita hanya kepentingan dunia, maka semua itu tidak ada yang kita bawa ya. Kalau cuma untuk dunia habis ya, tidak ada yang kita bawa satupun, maka sia-sialah usaha kita selama ini ya. Udah capek-capek kerja misalnya nabung ya, tapi semuanya tiba-tiba kita dipanggil ya, tidak ada yang kita bawa. Nah, kecuali yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita gunakan untuk ketaatan ya. Maka di sini tadi ciri selanjutnya kita senantiasa meningkat ya. Yang dulu tilawahnya mungkin 1 juz ya, bisa meningkat 2 juz ya, bahkan 3 juz dan seterusnya. Kemudian kalau yang sholat malamnya hanya 2-4 rakaat misalnya, meningkat jadi 8 rakaat ya. Kemudian semakin taat tadi ya, semakin banyak zikirnya. Jadi ini juga ciri-ciri bahwa iman kita artinya meningkat. Harusnya seperti itu, kita paksa ya dengan bertambahnya usia, berarti berkurang kesempatan kita di dunia ini untuk mengumpulkan amal soleh, maka kita harus tingkatkan ya. Jangan
begitu-gitu saja, karena Rasulullah ya bersabda bahwa orang yang hari ini ya kan lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung ya. Nah, kalau masih sama dengan hari kemarin ya, maka dia dikatakan rugi. Nah, apalagi kalau lebih buruk dari kemarin ya, maka itu termasuk manusia yang celaka. Nah, kalau kita ingin menjadi ya golongan yang beruntung, maka kita harus tingkatkan terus amal soleh kita. Apapun, karena banyak ya, mungkin kita perbanyak zikirnya hari ini, kita perbanyak tilawahnya ya, kita perbanyak sedekahnya, kita perbanyak misalnya sholat sunnahnya ya, apapun itu, setiap hari senantiasa kita introspeksi mana yang bisa kita tingkatkan ya. Nah, jadi yang istiqomah itu tetap dan terus kita usaha meningkat ya, Masya Allah. Jadi ini juga ciri tadi ya, yang ketiga, bahwa iman kita meningkat. Nah, di dalam hadis ya, riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu sebagian dari iman. Nah, di sini Rasulullah yang menyampaikan kepada kita bahwa banyak sekali ya cabang-cabang keimanan, artinya banyak yang bisa kita lakukan ya. Bukti dari iman itu dengan amal soleh tadi ya. Jadi iman itu terbukti dengan amal soleh. Nah, apa saja ya cabangnya? Banyak sekali. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tentunya bukan hanya di lisan, tapi kita benar-benar memaknai ya. La, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita benar-benar mempersembahkan hidup mati kita ini hanya untuk Allah. Kita bekerja, kita niatkan juga ibadah kepada Allah. Kita melakukan pekerjaan rumah apapun itu, kita niatkan untuk Allah. Kita melakukan perkataan, perbuatan, ya semuanya untuk Allah. Dan tidak ada tempat selain kepada Allah kita memohon pertolongan, berlindung kepada Allah ya. Allah itu kita utamakan di atas segala-galanya, bahkan lebih kita utamakan dari diri kita sendiri. Nah, apalagi dari keluarga kita misalnya. Maka disinilah ya salah satu cabang utama yang paling utama ya la ilaha illallah. Inilah kalau kita bisa terus ya memaknai dengan sungguh-sungguh dan perbanyak ya berzikir dengan la ilaha illallah, ya mudah-mudahan termasuk kita orang yang dipanggil sakaratul maut juga ucapan kita terakhir la ilaha illallah ya Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian di sini dijelaskan dalam hadis bahwa termasuk ya menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya kita sambil jalan tuh ibu-ibu ya olahraga misalnya, melihat ada ranting mungkin ya di tengah jalan atau apapun ya, lihat paku misalnya, kita singkirkan, itu juga termasuk ya ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah ya. Walaupun di sini kategori rendah dalam artian karena saking banyaknya tadi ya cabang-cabang keimanan yang berbentuk ya kita buktikan dengan amal soleh, maka jangan pernah kita lewatkan, jangan pernah kita sepelekan. Karena bisa jadi yang kita anggap mungkin tadi amalan yang ringan ya, yang mungkin tadi amalan yang tidak seberapa, tapi disitulah keikhlasan misalnya ya, ikhlas banget kita, bisa jadi itulah yang mendatangkan rahmat Allah sehingga tergolong penghuni surga. Sebagaimana kita kembali mengingat ya, ada seorang ahli maksiat ya, dimana dia dulunya profesinya pelacur seperti itu ya, tapi hanya karena dia menolong seekor anjing ya, memberi minum ya, Allah ridho ya dengan perbuatannya, Allah ampuni dosanya. Jadi masya Allah, kita kalau ada kesempatan ya berbuat baik apapun itu, jangan memandang kecil besar ya, semua ada kesempatan yang hadir di hadapan kita ya untuk melakukan kebaikan, jangan pernah kita sia-siakan, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang di situ ridha Allah, yang mendatangkan rahmat Allah. Sebagaimana ulama yang menyatakan, ketika saya tahu katanya ada satu amalan yang benar-benar Allah ridho, di situ Allah mencurahkan rahmatnya, maka saya pengen rasanya mati saat itu juga. Karena kalau sudah ada satu aja amalan yang Allah rahmati, Allah ridai, maka itulah yang menakdirkan kita ke surga. Karena surga itu kata Rasul ya, bukan karena banyaknya amal soleh sebenarnya ya. Di surga itu benar-benar ditentukan oleh rahmat Allah. Rasulullah yang sholatnya sampai bengkak saja itu kata Rasul tidak menjamin ya masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah.
Jadi kita tidak bisa bergantung ya kepada amalan-amalan soleh kita. Maka kita benar-benar di situ dengan hati yang penuh tunduk ya, penuh dengan rendah hati ya, kita memohon kepada Allah untuk senantiasa mencurahkan rahmatnya dalam setiap amal soleh kita. Ya mudah-mudahan salah satunya kita hadir ya di majelis ilmu ini, karena Allah berjanji ya, majelis ilmu itu majelis yang sangat disukai Allah, sehingga saking senangnya Allah perintahkan juga ya malaikat ya, makhluk-makhluk yang ada di langit, di bumi ya, Allah suruh ya untuk memohonkan ampun, mendoakan ya orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, karena itu ini juga ya perlu kita istiqomahkan ya, perlu tetap semangat kita menuntut ilmu ya, karena ilmu itu semakin dikaji tidak akan pernah namanya itu khatam ya, tidak akan pernah namanya habis ya, karena ilmu Allah itu sangat luas. Seandainya seluruh air yang ada di muka bumi ya dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, itu tidak akan cukup ya, saking luasnya ilmu Allah. Jadi tidak ada ceritanya kita sudah ngaji di sini udah selesai. Kalau masih ada kesempatan, kejar terus ya, jangan pernah kita merasa cukup ya dengan ilmu. Jadi ilmu ini salah satunya yang tidak boleh kita merasa cukup, tapi justru kita harus terus mengejar ya, menuntut ilmu ini tidak pernah berhenti. Yang menghentikan hanya ajal kita. Nah makanya ya di dalam hadis utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya, jadi dari buayan ya sampai liang lahat ya, Allah perintahkan kita senantiasa menuntut ilmu. Dan rasa malu itu juga sebagian dari iman tadi dalam hadis ya, berarti kalau kita tidak malu ya bermaksiat ya, hati-hati, berarti iman kita bermasalah. Kita malunya kalau dilihat orang misalnya, tapi kalau kita sendirian misalnya di kamar ya, tapi kita tidak malu dengan Allah, hati-hati ya, berarti iman kita juga sedang bermasalah. Kalau sendirian di kamar, nonton gosip misalnya ya, nonton pornografi, nggak peduli gitu ya, nauzubillah, berarti kita belum ada itu rasa malu ya, berarti iman kita ini masih sangat keropos ya, kalau kita ternyata sendirian itu nggak malu bermaksiat. Nah harusnya ya kita itu benar-benar yakin ya bahwa Allah maha melihat ya, muraqabah, pengawasan Allah itu senantiasa, CCTV Allah itu ya senantiasa 24 jam ya. Ini kalau kita misalnya nih ibu-ibu ya tahu ada di lampu, kita tahu ya misalnya daerah mau belokan jalan tembus itu ya ada CCTV gitu ya, tertib di sana ya, pasang seat belt ya kalau yang naik mobil misalnya. Tapi kalau misalnya nggak ada itu ya santai aja, kadang ya lampu merah diterobos misalnya, tapi yang kita tahu ada CCTV-nya, kita hati-hati, nanti kena kena pajak tuh, ditingkatkan ya kalau melanggar itu ya, ada rekodnya ya. Nah berarti kita karena CCTV saja ya kita udah seperti itu ya, CCTV di dunia ya, harusnya CCTV Allah yang 24 jam ini ya harusnya kita lebih hati-hati lagi ya, bukan karena kita menerobos lampu merah itu orang mau lihat mau tidak, mau direkod atau tidak, tapi kita melakukannya karena kita ingin semuanya selamat dalam rangka iman kita, maka itu dapat pahala juga Bu. Nah sebaliknya kalau kita nerobos tadi ya karena tidak ada yang lihat, berarti kita lupa ya kalau Allah maha melihat. Nah ini juga berbahaya dengan iman kita berarti, karena rasa malu ini ya malunya kepada Allah ya, tidak kita karena manusia. Nah ini juga salah satu indikator keimanan. Kemudian ini ada 7 ya ibu-ibu ya, masih ada yang selanjutnya, yang keempat ya, bagaimana tadi iman kita yang meningkat ini. Yang keempat adalah takut ya berbuat maksiat dan segera bertobat. Nah jadi ciri takut ya berbuat maksiat tadi seperti itu ya, hatinya itu peka sekali dalam dosa, terhadap dosa ya. Kalau ada sedikit aja salah tuh udah gelisah hatinya, sudah rasanya itu berat gitu ya. Kalau ada dosa sedikit aja salah ucap gitu ya, segera istighfar ya, menyesal sekali ya melakukan. Kalau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan manusia, segera kita ingin minta maaf, ingin menyelesaikan ya segala permasalahan kita ya, maka ini tanda iman kita masih bagus ya. Tapi kalau tidak peka ya terhadap dosa, ini bahaya ya. Udah ngomong sana sini ya, gibah ya, tidak ada penyesalan ya, tidak ada peka tadi terhadap dosa ya, mata kita kadang lihat sembarangan ya, nggak segera istighfar ya. Nah ini juga hati-hati. Nah karena di sini Allah juga menyampaikan ya di dalam
firman-Nya, yaitu surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ya kalau tidak salah ya, surat ke-7. Kita lihat dulu ayat 201. Nah, di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi ini indikator ya iman yang masih bagus ya, iman kita yang meningkat tadi, peka ya terhadap dosa maksiat ya. Kalau ada tadi ya lintasan-lintasan ya, pikiran jahat ya, segera bertobat ya, segera sadar ya bahwa ini datangnya dari setan ya, bisikan-bisikan negatif, bisik-bisikan buruk ya. Maka segera ingat kepada Allah, segera beristighfar, segera bertobat dari kesalahan-kesalahan. Jadi kalau ada muncul yang buruk-buruk ya, pikiran negatif, prasangka buruk misalnya, segera jangan kita ikuti dengan kekepoan misalnya. Sudahlah, kalau ada yang negatif-negatif, kita alihkan pikiran kita dengan banyak berzikir tadi, mengingat Allah. Jadi gak usah terlalu banyak kepo ya, bahaya nih kalau banyak kepo. Biasanya kita sibuk ya mencari-cari aib orang lain, akhirnya membuang-buang waktu kita ya. Bahkan kalau itu kan tergolong dosa nantinya ya, kalau sibuk mengurusi aib orang ya. Makanya hati-hati juga sih di era medsos ini ya, banyak sekali terpapar ya hal-hal negatif dengan mudahnya ya. Maka kita benar-benar ketika membuka medsos yang baik WA, mau IG ataupun status atau apa ya, kita lihatkan dulu apa sih kita niatnya ya. Kalau cuman kepo-kepoin aja nggak usah ya, nggak usah lah lihat-lihat status, itu nggak penting ya. Lebih baik kita seperlunya saja. Kalau memang kita ada yang kita cari ya, baru kita buka, misalnya cari informasi apa, itu pun stop, jangan kita tambah-tambahin karena waktu itu terbuang kadang ya, sejam 2 jam hanya scroll yang tidak bermanfaat ya. Nah, itu tadi yang memunculkan, akhirnya muncul ya di pikiran kita nih hal-hal negatif ya, karena kita kebanyakan lihat ya, kebanyakan dengar hal-hal yang negatif ya. Tapi kalau pikiran kita jauh ya dari melihat, mendengar hal-hal yang negatif, maka pikiran kita juga akan positif ya. Nah, kalau yang kita lihat ayat-ayat Allah ya, kita dengarkan kajian-kajian Islam yang bermanfaat, maka itu pikiran kita juga akan positif. Sebaliknya pikiran negatif itu memang dimulai dari mata itu Bu ya, yang hati-hati sekali. Kita pandangan ini benar-benar nanti kalau kita sering ya, itu akan masuk ke hati akhirnya ya, ke hati, dan akan menjadi perbuatannya yang negatif. Nah, karena itu hati-hati ya kalau kita diberi waktu luang ya, itu banyak yang kata Rasulullah terperdaya ya oleh waktu luang nih. Kalau luang santai-santai, akhirnya ya hanya scroll yang tidak bermanfaat. Rugi sekali kita ya, apalagi di usia kita yang tadi terus berkurang ya kesempatan ini. Maka kita halangilah, kita alihkan ya dari hal-hal seperti itu. Nah, sehingga tidak muncul tadi ya bayangan-bayangan negatif, pikiran-pikiran negatif ya. Dan senantiasa ingat kepada Allah ya, kalau kita hal-hal yang positif ya, lebih baik kita alihkan tadi ya. Kalau ada kemauan berbuat negatif ya, segera alihkan, ganti ya tayangan itu yang positif ya. Quran terutama itu jangan pernah kita tinggalkan. Nah, kemudian yang kelima ya, ciri-ciri tadi iman yang meningkat itu senantiasa sabar ya dalam ujian dan ridho pada takdir ya. Nah, sabar ya, jadi tidak mudah berkeluh kesah ya, selalu berprasangka baik tadi apapun ya. Walaupun kadang orang yang menzalimi kita, tapi kita bukan memandang orang itu ya, tapi kita yakin Allah memang mengirim ya ujian ini lewat orang itu misalnya ya. Jadi kita ingatnya pasti ya, Allah di dalam Asy-Syura sudah sampaikan ya bahwa setiap ujian itu baik musibah ya, penyakit, kesusahan itu kata Allah karena dosa kita. Jadi kita jangan buru-buru menyalahkan orang nih, misalnya ya kita dizalimi orang, lebih baik kita perbanyak istighfar, introspeksi diri. Oh, mungkin kita ada yang lalai ya. Karena ini begini ulama dulu Bu,
hanya perkara kecil ya, ketika tunggangannya itu ya, kudanya itu udah susah diatur ya, agak liar-liar gitu ya, dia langsung ingat, oh iya berarti kayaknya sholat malam saya nih kurang gitu ya, tilawah saya kurang. Begitu mereka tuh nggak buru-buru, ada apa ini. Pernah juga bahkan nih seorang ulama itu ketika istrinya itu ya udah suka marah, istrinya suka ngomel gitu, dia nggak langsung marah istrinya, yang dia introspeksi dirinya sendiri. Oh jangan-jangan saya kurang nih ibadahnya apa ini ya, kenapa kok saya diuji dengan seperti ini. Jadi Masya Allah ya, mereka itu tidak pernah langsung ya ke orang. Jadi mereka yakin semua ujian itu Allah. Kenapa? Lewat istrinya itu hanya perantara. Nah lewat anaknya lah kadang yang susah diatur ya, atau mungkin suaminya yang tidak baik ya. Nah karena memang sabar ini tadi ya tidak ada batasnya Bu. Jadi kalau masih batas ya, habis batas kesabaran saya, berarti tidak sabar Bu ya. Namanya sabar itu memang tidak terbatas, hanya maut yang menghentikan ya. Jadi Masya Allah kita belajar ya dari saudara-saudara kita yang di Palestina itu ya, luar biasa ya. Allah hari ini memperlihatkan kepada kita ya, bahwa ada di zaman saat ini orang-orang yang hidup seperti para sahabat ya. Kita lihat bagaimana sahabat Rasul dulu ya diuji dengan ujian yang sangat berat ya, dan mereka kuat ya. Bahkan pernah nih ada seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasul ya, aduh berat sekali ujian ya, zaman Rasul di awal-awal itu kan ya berdakwah ya, mereka disiksa ya, bahkan yang budak itu beriman mereka sampai seperti Bilal ya, dicambuk ya, ditindih batu ya, kemudian bahkan ada yang dibunuh ya, seperti Sumayyah itu yang syahid pertama ya, bagaimana dia dibunuh ya oleh majikannya karena beriman ya, bahkan sampai suaminya juga ya dibunuh. Jadi kata Rasulullah, kalian belum apa-apa ya, orang di awal-awal yang berislam, bahkan kata Rasulullah mereka sabar ketika kepalanya dibelah oleh gergaji, Masya Allah ya, sampai badannya dikuliti. Luar biasa kesabarannya orang-orang yang di awal itu ya, as-sabiqunal awalun ya, orang-orang di awal berislam yang berat sekali tantangannya, sampai digergaji, dibelah kepalanya dua, itu mereka sabarnya luar biasa ya, tidak menghentikan iman mereka, tidak berpaling. Nah jadi sabar itu memang tidak ada batasnya ya. Kita lihat bagaimana kesabaran Asiyah ya, istri Fir'aun. Nah sampai dia meninggal kan Bu ya, dia diuji dengan suami yang sangat zalim ya, manusia terzalim di muka bumi ya, karena mengaku Tuhan ya, dan dia disiksa luar biasa sampai meninggal ya. Sabarnya itu luar biasa memang ya. Itulah surga yang Allah janjikan ya, memang tidak ada batasnya namanya sabar itu ya. Kemudian taat, kan sabar itu 3 ya, kita ingat Bu ya, sabar ketika mentaati Allah. Jadi kalau kita sholat itu buru-buru pengen cepat selesai ya, pengajian pengen cepat kelar gitu ya, nggak betah berlama-lama, belum sabar kita dalam ketaatan. Jadi kalau sabar dalam ketaatan ya, sabar aja, sholat itu pelan-pelan ya, baca nggak buru-buru, dimaknai, benar-benar kita pahami ya, khusyuk ya, bahkan nikmat ya bersama Allah. Nah itu sabar ya dalam ketaatan. Sabar dalam menjauhi maksiat tadi ya, nggak gatal tuh tangan kita kepo-kepo yang nggak bermanfaat ya, misalnya menjaga pandangan kita, menjaga ucapan ya, perkataan, perbuatan hanya yang baik, yang diridai Allah, dan lebih baik kita diam ya kalau kita tidak bisa berkata baik, kata Rasulullah. Nah kemudian setiap ujian tadi apapun itu, bahkan kata Rasulullah ya, sandal saja tuh copot misalnya ya, kalau dulu sandal jepit ya, lepas misalnya, putus ya, itu pun ya ikhlas, sabar ya. Jadi tetap minta pertolongan kepada Allah dari hal yang kecil sekalipun ya. Maka disitulah tadi ya tanda iman yang kuat, yang baik ya, sehingga senantiasa ridho tadi dengan takdir Allah, apapun itu ya, apapun takdir Allah. Mau misalnya nih ya, mohon maaf ya, kadang ada ya yang tidak dikaruniai jodoh misalnya, atau ada yang tidak dikaruniai anak misalnya, tetap ya yakin dengan keputusan Allah itu yang terbaik ya. Mungkin memang yang terbaik ya seperti itu, tidak punya anak misalnya karena Allah ingin dia lebih fokus ibadahnya, senantiasa cari alasan terbaik kenapa misalnya lambat punya anaknya, berarti Allah masih ingin dia menghabiskan waktu-waktunya lebih dekat kepada Allah. Jadi alihkan saja ya ke hal-hal yang positif ya, apapun itu. Ditakdirkan belum punya mobil misalnya, atau apapun gitu ya yang kita inginkan kok belum Allah
beri ya, atau misalnya kita tidak bisa memilih ya untuk kita lahir ini seperti apa wajah kita, nggak usah kita sibuk mau oplas misalnya ya. Nah itu berarti tidak menerima takdir Allah, tidak ridho ya. Karena yakin kalau kita terlalu cantik mungkin ya bisa jadi kita sombong misalnya, malah kehidupan kita misalnya tambah jauh dari Allah gitu ya. Maka Allah tahu betul kenapa sih kita diciptakan seperti ini, mengapa kita diberikan kehidupan seperti ini, tidak seperti si A si B gitu ya. Karena Allah tahu porsinya. Ya kayak kita lah Bu ya, mungkin anak kita 3 misalnya atau 2 gitu, satu masih TK, satunya SMA misalnya. Maka kan tidak mungkin kita samakan ya. Kalau yang SD misalnya kan kita kasih paling 10.000 20.000 gitu ya uang jajan, tapi yang SMA mungkin 50 gitu ya, karena untuk beli bensin lah misalnya, tambahan kalau ada apa-apa gitu. Sama juga kita ini, kenapa kok kita nggak kaya seperti si tetangga kita misalnya ya, tidak seperti ini. Karena Allah tahu tadi ya, kayak kita lah tahu anak kita yang ini belum bisa, kalau dikasih anak SD dikasih 50.000 buat apa dia gitu ya, nggak bisa menggunakan dengan baik, bahkan bisa jadi mudarat baginya ya. Sama juga kayak kita ini ya, kenapa Allah takdirkan kita seperti ini seperti itu ya. Allah tahu kalau model-modelan kita ini dikasih harta yang banyak, bisa jadi kita sombong malah digunakan bermaksiat misalnya. Jadi Allah kasih ya secukupnya supaya dia senantiasa dalam ketaatan misalnya. Nah jadi ini ya yang kelima, sabar dalam ujian dan senantiasa ridho dengan semua takdir Allah. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia mendapat musibah, ia bersabar, dan itu juga baik baginya. Nah, jadi ciri mukmin yang baik ya tentunya senantiasa sayapnya ibarat sayap tuh Bu ya, disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Orang mukmin itu punya 2 sayap, yaitu kesabaran dan syukur ya, sabar dan syukur, supaya dia bisa sampai ke hadirat Allah. Maka sayapnya ini harus terus ada, seimbang ya. Nah kalau sayapnya patah salah satu, nggak akan sampai ya kepada Allah, tidak sampai menuju Allah. Maka sabar dan syukur ini harus senantiasa kita jaga dalam kehidupan kita. Ketika kita dikasih nikmat apapun itu, jangan memandang kecil besar, syukuri. Maka Allah berjanji akan terus ya menambah nikmat kita. Jadi nggak usah pandang, hari ini cuma dapat 10.000 misalnya ya dari jualan kita, nggak untung bahkan mungkin ya. Kalau nggak untung itu berarti kita sabar ya. Nah berarti Allah ingin kasih kita pahala ya melalui sabar kita ya, nggak mendapat keuntungan yang besar misalnya. Bersyukur tadi walaupun sedikit, kalau kita syukuri itu Masya Allah ya, maka itu akan terus meningkatkan ya nikmat kita ya. Allah akan berjanji dengan mensyukuri ya segala nikmat itu, nikmat akan bertambah. Nah jadi kita ingat betul dalam kehidupan ini ya, ketika diuji dengan apapun, sakit ya, jangan buru-buru kita protes ya, sibuk aja kadang, apa nih kebanyakan makan apa. Ingat semua penyakit itu datangnya dari dosa kita, kata Allah itu yang pertama. Jadi nggak usah buru-buru lah sibuk, kebanyakan makan apa nih, kolesterol meningkat, sibuk aja sudah ya. Padahal yang pertama itu harus kita ingat, ini kiriman dari Allah. Ya betul, mungkin kita kebanyakan makan, kita kurang qanaah ya. Nah terhadap pemberian Allah, terlalu rakus misalnya ya. Nah itu yang kita introspeksi sikap kitanya itu ya, kita berlebihan kayaknya nih dalam hal makan ya, dalam hal menggunakan nikmat Allah udah kelebihan gitu ya misalnya. Jadi introspeksi segera nih, penyakit itu kenapa nih kok tinggi tekanan darah kita, kayaknya banyakan marah nih mungkin ya. Nah kenapa kita marah? Biasanya marah itu kan karena protes ya dengan takdir Allah. Nah kalau orang yang senantiasa ikhlas tadi, ridho, itu nggak akan marah ya. Orang marah itu kan karena tidak sesuai ya dengan keinginan dia, entah anaknya kadang dimarahin, suaminya, mungkin orang lain, siapapun ya, karena bentuk tidak ridho ya. Nah sehingga sabar dan syukur ini kata Rasulullah tadi ya, senantiasa harus kita jaga sayap kita yang ada pada diri kita, jangan sampai patah ya, jangan sampai timpang, maka nanti tidak akan seimbang ya dalam kehidupan kita. Nah kemudian yang keenam ya, ciri tadi ya, iman yang meningkat ini senantiasa bertambah ya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah bukti cinta ya kepada Allah dan Rasulnya adalah lebih ya mengutamakan perintah Allah dan Rasul
dibandingkan keinginan pribadi. Nah, jadi ini indikatornya ya, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul ketika kita mengutamakan tadi ya perintah Allah dan Rasul dibandingkan hawa nafsu kita, keinginan kita. Nah, kalau inginnya kita sih ya, serba mewah misalnya ya, terlihat serba wah gitu ya. Tapi apa yang Allah inginkan? Kita hidup sederhana ya. Apalagi Rasul ya, kita lihat bagaimana sederhananya hidup Rasul, sehingga kita dititipi harta tidak membuat kita menjadi orang sombong, misalnya menjadi orang yang terlalu wah-wah tadi ya. Nah, karena kita diperintahkan bersederhana ya dalam kehidupan misalnya. Jadi dalam hadis ya riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku ya lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nah, jadi hati-hati nih, bahkan Allah kategorikan tidak beriman ya kalau kita lebih mencintai ya anak kita, orang tua kita, bahkan seluruh manusia dibandingkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi pernah ya sahabat itu menyampaikan kepada Rasul, aku mencintai Rasul. Apa bukti kamu cinta kepadaku? Kata Rasul, aku ya mengutamakan Rasul katanya. Tapi kata Rasul, cintamu itu kalau tidak lebih mencintai Rasul dibandingkan dirinya sendiri, itu belum dikatakan cinta. Nah, jadi kita lihat bagaimana ya bukti cinta para sahabat ya. Mereka rela ya, kita ingat di perang Uhud itu ada sekitar berapa tuh ya, 9 atau 10 orang itu yang membentengi tubuhnya itu dijadikan benteng ya untuk menghalangi Rasul, sampai ada yang hancur badannya itu ya, kena panah ya mungkin banyak sekali sampai hancur. Yang dikenali itu cuma saudaranya lihat ada kenal ya cincin atau apa yang ada di jarinya yang udah terpotong hancur ya. Nah, jadi itulah bukti mereka itu rela ya, bahkan dirinya sendiri nyawanya dikorbankan demi keselamatan Rasulullah. Ini Masya Allah ya, bagaimana cintanya mereka kepada Allah dan Rasul itu melebihi bahkan cinta kepada dirinya sendiri. Nah, itulah bukti cinta yang sebenarnya, ketika perintah Allah dan Rasulnya itu kita utamakan ya dibandingkan urusan-urusan pribadi kita. Nah, kemudian yang terakhir, ibu-ibu mahathillah rahimakumullah, yang terakhir adalah semangat ya menyebarkan kebaikan. Nah, jadi ciri-ciri tadi iman yang meningkat itu senantiasa semangat juga menyampaikan nasihat. Kadang ya ke anak kita tuh udah pernah bosan-bosan ya menyampaikan kebaikan, entah kepada anak kita, kepada siapapun ya, senantiasa menyebarkan kebaikan, mengajak orang lain misalnya, dan menjauhi perdebatan yang sia-sia. Nah, jadi kalau iman yang meningkat itu semakin paham ya ilmu agama itu, semakin malas berdebat ya, karena lihat semua ilmu Allah itu ada semua dalilnya. Orang yang mau seperti ini cara sholatnya, orang yang seperti ini cara wudunya misalnya, semua itu ada dalilnya, maka itu tidak ada yang salah ya di sisi Allah. Selama mereka ada dalilnya ya, ada rujukan baik Al-Quran maupun hadis sahih ya, maka kita tidak boleh berdebat ya. Makanya kalau hari ini orang yang masih suka berdebat ya, berarti tanda imannya juga masih bermasalah ya. Karena Buya Hamka ya, seorang ulama kita kenal ya, beliau luar biasa ya, mengerang diantaranya itu tafsir Al-Azhar ya. Bagaimana beliau sampaikan, semakin aku memahami Islam, kata beliau, aku semakin menjauhi perdebatan, karena saking tambah tahu Islam itu ternyata sangat luas ya. Rasulullah juga memberikan contoh sangat mudah ya dalam berislam. Makanya pernah ya sahabat itu kan ya, ada yang sholat witirnya itu setelah Isya ya, karena dia merasa susah kadang bangun, bisa jadi ketiduran malah nggak sholat malam misalnya. Maka kata Rasul, silahkan ya. Ada juga yang benar-benar dia itu memang selalu bisa bangun malam ya, maka dia sholat witirnya di akhir setelah tahajud. Maka kata Rasulullah, silahkan. Jadi tidak perlu berdebat ya. Intinya semakin ya iman kita bertambah, ilmu kita bertambah, maka senang ya menyebarkan kebaikan, semangat terus mendakwahkan Islam ya. Karena salah satu ya manusia terbaik itu adalah yang mewarisi, kata Rasul. Mewarisi apa yang pada Rasul? Ilmu ya, ilmu dan mengamalkan, menyebarkan ilmu. Itu adalah pewaris para rasul ya, para anbiya. Nah, jadi
tidak mesti kita menjadi seorang penceramah ke sana kemari. Ya minimal ya kepada anak-anak kita sampaikan walaupun seayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis ya. Kita melihat anak kita misalnya makan berdiri gitu ya, atau minum berdiri, itu juga menyebarkan kebaikan, karena Rasulullah melarang ya kan ya, makan minum sambil berdiri misalnya, atau memakai baju misalnya mendahulukan yang bagian kanan ya. Misalnya ketika kita bercermin ada doanya, misalnya kita tempel lah di cermin gitu ya, alhamdulillahillahumma kama hasanta halqi fahasin khuluq, misalnya kita tempel tuh ya. Kalau anak kita belum bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, itu menyebarkan kebaikan. Ibu-ibu semangat nih, tempel ini misalnya ya. Nah, luar biasa tuh, zikir ke apa gitu. Jadi banyak cara ya. Atau tadi ya yang sering kita bisa lakukan, misalnya oke lah kita pasang status tapi yang bermanfaat ya, misalnya mengajak orang ya untuk kebaikan. Kan kita sekarang tinggal ambil saja misalnya di mana gitu ya, ada hadis Rasul, ada ayat Al-Qur'an, ataupun quote-quote yang positif ya, yang menggugah orang untuk beramal soleh, melakukan kebaikan. Itu juga termasuk ya salah satu semangat tuh ya. Enggak orang lihat statusnya sampai kecil-kecil saking banyaknya, nggak masalah ya. Kita siapa tahu di antara berapa orang yang lihat ya, ada yang tergerak hatinya untuk beramal ya, kita juga mendapatkan bagian yang sama ya, Masya Allah. Jadi luar biasa ya, menyebarkan amal kebaikan ini, kita akan mendapatkan bagian yang sama dengan orang yang mengikuti kita. Nah, sehingga cirinya di sini ya, gemar sekali itu ya, biarlah mau dibilangin orang apa ya, maka ini ya luar biasa, ciri tadi iman kita itu baik kalau kita semangat ya. Walaupun kita kadang saya aja belum bisa seperti itu gitu ya. Ya tapi kita minimal berusaha lah ya. Karena kalau kita udah posting, biasanya kita juga semangat ya untuk melakukan. Nah, hal-hal seperti yang kita sampaikan ya. Kemudian menjaga ya lisan kita juga ya. Kita jaga jangan sampai tadi ya berdebat ya yang sia-sia. Nah, karena ternyata ya, kalaupun benar ya kata Rasul, itu lebih baik kita menghindari berdebat ya. Gak usah kita supaya dianggap paling pintar misalnya, paling hebat gitu ya. Nah, kalau orang sudah tidak bisa di ini, niatnya udah beda ya. Tapi kalau orang masih niatnya mencari kebenaran, ya oke, kita ladeni diskusinya. Tapi kalau udah lihat dia itu orangnya memang pengen ya menang sendiri, kan ada ya kita tipenya, nggak usah berdebat, sudah kita diam saja ya. Walaupun kita tahu padahal kita yang benar misalnya, maka itu lebih baik ternyata di sisi Allah ya. Jadi ini juga ciri iman yang baik, itu tidak suka berdebat ya. Nah, di dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran ayat 110 terakhir kita baca ya, surat ketiga ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman yang artinya, kamu umat Islam kata Allah adalah umat terbaik. Nah, di sini ya Allah tegaskan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Masya Allah, dari zaman Nabi Adam ya sampai akhir zaman. Maka kita ini bersyukur ya menjadi umat Islam, berarti umat yang terbaik kata Allah ya. Yaitu syaratnya apa tapi ya. Nah, jadi tidak bisa kita hanya sekarang kita hidup umat Rasulullah ya, kita merasa udah terbaik, tidak. Tapi ternyata ada syaratnya nih Bu ya, menjadi umat terbaik. Yaitu kata Allah, kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf ya, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, itu yang pertama ya, senantiasa mengajak orang tadi ya berbuat kebaikan, dan senantiasa mencegah ya dari kemungkaran. Jadi kalau melihat ada yang mungkar, ada yang berbuat dosa, ada yang salah, kita tidak segan-segan ya untuk menegurnya misalnya ya. Maka ini ya ciri-cirinya. Dan beriman kepada Allah. Jadi syaratnya juga beriman. Jadi kalau manusia yang lahir pada saat ini tapi dia tidak beriman, tidak berislam,
ya tidak termasuk ya umat yang terbaik. Makanya kita jaga tadi iman kita ya, jangan sampai lepas ya. Jadi iman itu jangan sampai turun tadi ya, senantiasa kita jaga supaya iman ini tetap ada di dalam diri kita sampai maut ya, menghentikan ya kita ya dalam beriman dan beramal soleh ini. Sekiranya kata Allah ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang fasik. Nah, jadi ahli kitab berarti ya kaum Yahudi, Nasrani itu ya, kalau mereka hari ini tidak beriman tetap dengan agamanya, tetap tergolong fasik, kafir ya, karena sudah dihapus Allah ya agama-agama sebelumnya, syariat-syariat sebelumnya. Jadi setelah Al-Qur'an ya, setelah Allah utus Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, maka semua ya syariat ajaran nabi-nabi yang sebelumnya itu dihapus. Jadi tidak ada ceritanya mereka bisa masuk surga ya. Nah, karena Allah sudah tegaskan ya yang benar itu adalah Islam ya. Yang lain-lain itu sudah dihapus Allah ya. Benar dan berlaku hanya pada zaman nabi mereka saat itu dan hanya kepada umatnya ya, seperti kitab Zabur ya hanya kepada Nabi Daud dan umatnya, kitab Taurat ya hanya kepada Nabi Musa dan umatnya, kitab Injil juga hanya kepada Nabi Isa dan umatnya. Nah, selanjutnya sudah tidak berlaku lagi setelah Rasulullah diutus ya, maka hanya Al-Qur'an inilah yang bisa ya menyelamatkan kita, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Rasul ya hingga akhir zaman. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah ya mencurahkan kita kekuatan iman ya Islam, sehingga kita mudah-mudahan ya tergolong ke dalam hamba-hambanya yang diridhoi, yang mendapatkan rahmat, maghfirah ya dan ridhonya, serta semuanya mudah-mudahan kita tergolong husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.